Jumpa lagi dengan Bos, biografi orang sukses. Dan saya punya banyak cerita tentang Bos. Dan kali ini saya mau bercerita tentang John Davison Rockefeller, seorang raja minyak, pendiri Standard Oil Company. Tapi sebelum saya bercerita, jangan lupa subscribe, like, dan share dulu ya. John Davison Rockefeller dan keluarganya hidup sangat sederhana. Ayahnya adalah seorang pedagang keliling. Ia lahir di sebuah desa pertanian dekat Rockford, New York pada tanggal 9 Juli 1839. Ketika John berusia 14 tahun, ia dan keluarganya pindah ke Cleveland, Ohio. Saat itu, John sudah dapat mencari penghasilan sendiri. Uang yang didapatnya selalu ia tabung. Pada tahun 1855, setelah John menyelesaikan sekolahnya, ia bekerja di Hewitt & Tuttle. Berkat bantuan John, Hewitt & Tuttle banyak mengalami kemajuan. John memutuskan untuk keluar dari Hewitt & Tuttle pada tahun 1858. Bersama Morris Clark, ia membuat sebuah usaha di bidang pengiriman barang dan penjualan barang-barang kebutuhan pokok. John selalu memikirkan masa depannya. Ia pun mulai tertarik pada usaha penggilingan minyak. Nalurinya mengatakan kalau usaha ini akan mendapatkan banyak keuntungan. Bersama dengan Morris Clark dan Samuel Andrew, pada tahun 1862, John mendirikan sebuah perusahaan penggilingan minyak dengan nama Clark, Andrews and Company. Naluri John pun terbukti. Dalam waktu singkat, perusahaan itu bertambah maju dan menghasilkan banyak keuntungan. Pada tanggal 2 Februari 1865, Morris Clark menjual sahamnya pada John dengan harga $75.000. Perusahaan pun berganti nama menjadi Rockefeller and Andrews Company. John mulai memperluas usaha mereka di bidang pengiriman minyak. Rockefeller dan Andrews Company bahkan membangun tangki-tangki minyak yang lebih besar. Rockefeller and Andrews Company menjadi perusahaan penggilingan dan pengiriman minyak yang terbesar di Cleveland. Henry M. Flagler pun kemudian bergabung dengan mereka, sehingga nama perusahaan dirubah lagi menjadi The Rockefeller, Andrews, Flagler & Co. John mencurahkan jiwa raganya untuk perusahaan. Ia selalu memikirkan cara untuk memajukan perusahaannya. Ia pun kemudian menjalin kerjasama dengan perusahaan kereta api. The Rockefeller, Andrews, Flagler & Co. semakin banyak mendapat keuntungan. Selain dari penggilingan minyak, pemasukan dari angkutan kerjasamanya dengan perusahaan kereta api juga besar. Tahun 1870 berdirilah Standard Oil Company dengan modal $1 juta. Berkat kerja kerasnya pada tahun 1872, John telah berhasil membeli 22 dari 23 perusahaan minyak yang ada di Cleveland. John adalah orang yang selalu memegang teguh prinsip hidupnya. Walaupun banyak orang yang menentangnya, ia tidak pernah mundur walau hanya selangkah. John terus berpikir dan bekerja. Ia membangun bentangan pipa sepanjang 150.000 km dan menyewa ratusan kapal tanker untuk mengangkut minyak ke luar negeri. Standard Oil Company semakin maju. Semua alat transportasi laut dan darat sudah dikuasainya. John bahkan mendirikan perusahaan-perusahaan di daerah paling dingin
sampai ke daerah paling panas. John terus memperluas jaringan kerjanya. Pada tahun 1882, ia mendirikan Standard Oil Trust yang seluruh anggotanya adalah para jutawan minyak di Amerika. John juga peduli dengan lingkungan sekitar. Pada tahun 1901, ia mendirikan The Rockefeller Institute for Medical Research dan mendirikan Sekolah General Education Board pada tahun 1903. John lalu mendirikan Sanitation Commission, sebuah komisi untuk menjaga kebersihan lingkungan dan masyarakat. John juga mendirikan sebuah yayasan sosial, Rockefeller Foundation, untuk orang-orang miskin, anak-anak cacat, perdamaian dunia, dan pengembangan dunia ilmu pengetahuan. Pada tahun 1911, John mengundurkan diri dari Standard Oil Company dan menghabiskan masa tuanya di sebuah rumah yang diberi nama Kitchquid. Saat itu, kekayaan John sudah tak terhitung jumlahnya. John Davison Rockefeller, sang raja minyak, meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1937 dalam usia 98 tahun di Ormond Beach, Florida, Amerika. Banyak yang bertanya, apa rahasia sukses saya? Rahasianya ada 3. 1. Saya tidak pernah marah. 2. Saya tidak pernah tidur siang. 3. Saya tidak pernah lupa kepada Tuhan yang menciptakan hidup ini. Kekuatanku bukan hanya terletak pada inovasi semata, tapi pada pengorganisasian dan cara penggunaan kekuasaan. Jadi, singkatnya, prinsip kerjaku adalah metode dan organisasi. John Davison Rockefeller.